Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahru Dadu, NIM 20123016, kelas PAI 2A, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Manado. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang landasan teori dan hipotesis. Tapi sebelum itu, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Rian Prayudi Reksamunandar MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan. A. Pengertian teori. Istilah teori telah banyak diungkap oleh beberapa ahli. Yang pertama, Sukmadinata pada tahun 1999 menyatakan bahwa teori merupakan suatu set atau sistem pernyataan atau a set of statement yang menjelaskan serangkaian hal. Teori merupakan abstraksi dari pengetahuan pengertian atau hubungan dari proporsi atau dalil. Yang kedua, menurut Kerlinger dalam Nazir pada tahun 2005, menyatakan bahwa teori adalah sebuah set konsep atau konstruk yang berhubungan satu dengan yang lainnya, suatu set dari proporsi yang mengandung suatu pandangan sistematis dan fenomena. Nazir pada tahun 2005 menyatakan bahwa ada 3 hal yang perlu diperhatikan jika ingin mengenal teori. Ketiga hal tersebut adalah sebagai berikut. 1. Teori adalah sebuah set proposisi yang terdiri atas konstruk atau konstruk yang sudah didefinisikan secara luas dan dengan hubungan unsur-unsur dalam set tersebut secara jelas pula. 2. Teori menjelaskan hubungan antar variabel atau antar konstruk atau konstruk sehingga pandangan yang sistematis dari fenomena-fenomena yang diterangkan oleh variabel dengan jenis kelihatan. 3. Teori menerangkan fenomena dengan cara menspesifikasi variabel mana yang berhubungan dengan variabel mana. B. Peran dan fungsi teori. Teori merupakan alat dari ilmu atau tool of science. Nazir pada tahun 2005 menyatakan bahwa sebagai alat dari ilmu, teori mempunyai peranan sebagai berikut. 1. Teori mendefinisikan orientasi utama dari ilmu dengan cara memberikan definisi terhadap jenis-jenis data yang akan dibuat abstraksinya. 2. Teori memberikan rencana konseptual dengan rencana mana fenomena-fenomena yang relevan disistematiskan, diklarifikasikan, dan dihubung-hubungkan. 3. Teori memberikan ringkasan terhadap fakta dalam bentuk generalisasi, empiris, dan sistem generalisasi. 4. Teori memberikan prediksi terhadap fakta. 5. Teori memperjelas celah-celah di dalam pengetahuan kita. C. Pengertian hipotesis. Margono pada tahun 2004 menyatakan bahwa hipotesis berasal dari perkataan hypo atau hypo dan tesis dari tesis. Hypo berarti kurang dari, sedang tesis berarti pendapat. Jadi hipotesis adalah suatu pendapat atau kesimpulan yang sifatnya masih sementara, belum benar-benar berstatus sebagai suatu tesis. Pada bagian lain, Margono pun mengungkapkan pengertian lainnya tentang hipotesis. Ia menyatakan bahwa hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang secara teoritis dianggap paling mungkin atau paling tinggi tingkat kebenarannya. Secara teknik, hipotesis adalah pernyataan mengenai keadaan populasi yang akan diuji kebenarannya melalui data yang diperoleh oleh sampel penelitian. D. Ciri-ciri hipotesis. Setelah hipotesis dirumuskan, maka sebelum pengujian yang sebenarnya dilakukan, hipotesis harus dinilai terlebih dahulu. Untuk menilai hipotesis ada beberapa kriteria atau ciri hipotesis yang baik yang dapat dijadikan acuan penilaian. Kriteria atau ciri hipotesis yang baik menurut Furchan pada tahun 2004 yaitu: 1. Hipotesis harus mempunyai daya penjelas. 2. Hipotesis harus menyatakan hubungan yang diharapkan ada di antara variabel-variabel. 3. Hipotesis harus dapat diuji. 4. Hipotesis hendaknya konsisten dengan pengetahuan yang sudah ada. 5. Hipotesis hendaknya dinyatakan sederhana dan seringkas mungkin. Pendapat tersebut dikuatkan oleh Nazir. Menurut Nazir, pada tahun 2005, hipotesis yang baik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Hipotesis harus menyatakan hubungan. 2. Hipotesis harus sesuai dengan fakta. 3. Hipotesis harus berhubungan dengan ilmu, serta sesuai dengan tumbuhnya ilmu pengetahuan. 4. Hipotesis harus dapat diuji. 5. Hipotesis harus sederhana. 6. Hipotesis harus bisa menerangkan fakta. E. Kegunaan hipotesis. Dalam kegiatan penelitian, hipotesis merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Pentingnya hipotesis dinyatakan oleh Furchan pada tahun 2004 yang mengungkapkan setidaknya ada 2 alasan yang mengharuskan penyusunan hipotesis. Kedua alasan tersebut ialah: 1. Hipotesis mempunyai dasar kuat menunjukkan bahwa peneliti telah mempunyai cukup pengetahuan untuk melakukan penelitian di bidang itu. 2. Hipotesis memberikan arah pada pengumpulan data dan penafsiran data. Hipotesis dapat menunjukkan kepada peneliti prosedur apa yang harus diikuti dan jenis data apa yang harus dikumpulkan. Dengan demikian, dapat dicegah terbuang sia-sianya waktu dan jerih payah peneliti. Perlu ditekankan bahwa hal ini berlaku bagi semua jenis studi penelitian, tidak hanya yang bersifat eksperimen saja.
Dalam penelitian, hipotesis merupakan hal yang sangat berguna terkait dengan hal itu. Furchan mengungkapkan kegunaan hipotesis penelitian yaitu 1. Hipotesis memberikan penjelasan sementara tentang gejala-gejala serta memudahkan perluasan pengetahuan dalam suatu bidang. 2. Hipotesis memberikan suatu pernyataan hubungan yang berlangsung dapat diuji dalam penelitian. 3. Hipotesis memberikan arah kepada penelitian. 4. Hipotesis memberikan kerangka untuk melaporkan kesimpulan penyelidikan. F. Jenis-jenis hipotesis. Mengutip pendapat Nazir yang menyatakan bahwa hipotesis dapat dibedakan menjadi beberapa jenis dan tergantung dari pendekatan dalam membaginya. Menurut beliau, hipotesis dapat dibagi sebagai berikut. 1. Hipotesis hubungan dan perbedaan hipotesis. Dapat kita bagi dengan melihat apakah pernyataan sementara yang diberikan adalah hubungan atau perbedaan. Hipotesis tentang hubungan adalah pernyataan yang menyatakan tentang saling berhubungan antara dua variabel atau lebih, yang mendasari teknik korelasi ataupun regresi. Sebaliknya, hipotesis yang menjelaskan perbedaan menyatakan adanya ketidaksamaan antar variabel tertentu disebabkan oleh adanya pengaruh variabel-variabel yang berbeda-beda. Hipotesis ini mendasari teknik penelitian komparatif. 2. Hipotesis kerja dan hipotesis nul. Hipotesis nul biasanya digunakan dalam penelitian eksperimental. Akhir-akhir ini, hipotesis nul juga digunakan dalam penelitian sosial, seperti penelitian di bidang sosiologi, pendidikan, dan lain-lain. Hipotesis kerja di lain pihak mempunyai rumusan dengan implikasi alternatif di dalamnya. Hipotesis kerja biasanya diuji untuk diterima dan dirumuskan oleh peneliti-peneliti ilmu sosial dalam desain yang non-eksperimental. Dengan adanya hipotesis kerja, si peneliti dapat bekerja lebih mudah dan terbimbing dalam memilih fenomena yang relevan dalam rangka memecahkan masalah penelitiannya. 3. Hipotesis tentang ideal versus common sense. Hipotesis seringkali menyatakan berkenan tentang dalil dan pemikiran bersaja dan common sense atau akal sehat. Hipotesis ini biasanya menyatakan hubungan keseragaman kegiatan terapan. Sebaliknya, hipotesis yang menyatakan hubungan yang kompleks dinamakan hipotesis jenis ideal. Hipotesis ini bertujuan untuk menguji adanya hubungan logis antara keseragaman-keseragaman pengalaman empiris. Hipotesis ideal adalah peningkatan dari hipotesis analitis. Jadi, kesimpulannya adalah, dalam melakukan suatu penelitian terhadap fenomena sosial, seorang peneliti tidak dapat bekerja dengan baik tanpa suatu sistematika yang sesuai. Untuk menemukan jawaban yang sesuai serta memuaskan, peneliti harus memahami kaidah dalam meneliti. Tahapan awal dari suatu penelitian adalah menciptakan pertanyaan mengenai suatu fenomena yang dipilih untuk diteliti. Pertanyaan tersebut berkaitan dengan definisi, fakta, dan nilai suatu objek kajian. Itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.